Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan belajar materi tentang program linier ya. Program linier ini berkaitan dengan optimasi ya, berkaitan dengan masalah optimasi. Artinya bagaimana kita mengoptimumkan suatu tujuan tertentu. Misal optimum ini bisa memaksimumkan atau meminimumkan ya, teman-teman. Misalnya kita ingin memaksimumkan keuntungan dengan berbagai kendala yang ada. Contohnya misalkan teman-teman jualan roti. Nah, teman-teman ingin memaksimumkan keuntungan dari penjualan roti tersebut, tapi ada kendala-kendala yang harus terpenuhi. Misalnya, untuk membuat roti itu kan butuh yang namanya bahan baku ya, ada terigu, gula, telur, tapi bahan baku yang tersedia terbatas misalnya. Atau untuk tempat penyimpanan rotinya itu juga terbatas gitu ya. Jadi dengan segala keterbatasan itu, kita berapa sih kira-kira yang bisa kita buat dan kita jual sehingga keuntungan yang diperoleh itu dapat maksimum gitu ya. Itu contohnya. Nah, di sini program linier. Program linier ini dari kata linier ya, ada kata liniernya. Artinya nanti kita akan mengenal yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini contohnya keuntungan tadi ya, fungsi keuntungan yang ingin kita maksimumkan atau kita minimumkan, yang ingin kita optimumkan. Contohnya maksimum keuntungan ya. Atau minimum bisa, minimum kerugian misalnya. Nah, karena di sini ada kata linier, maka fungsi tujuannya ini berbentuk linier. Berbentuk linier. Kemudian ada fungsi kendala. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya ini tadi batasan-batasannya ya, batasannya. Misalnya jumlah bahan bakunya yang tersedia cuma sekian, kapasitas penyimpanannya sekian. Nah, fungsi kendalanya ini juga berbentuk linier. Makanya disebutnya di sini adalah program linier. Oke, adapun yang akan kita pelajari secara berurutan ya di video ini. Yang pertama adalah tentang pemodelan matematika, kemudian bagaimana menggambarkan grafiknya, kemudian mencari daerah himpunan penyelesaian dan menentukan titik optimum. Oke, tentang pemodelan matematika. Pemodelan matematika ini sebenarnya bagaimana kita merumuskan ya suatu permasalahan yang ya bisa sederhana, bisa kompleks ya, pokoknya suatu permasalahan itu ke dalam bentuk matematika, dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan matematis gitu ya. Sehingga yang tadinya kelihatan agak kompleks, misalnya kalimat yang panjang, itu kita bisa modelkan, kita bisa tuliskan dengan cara yang lebih sederhana dalam sebuah persamaan atau pertidaksamaan matematika yang melibatkan variabel-variabel tertentu biasanya. Oke, contohnya langsung ke contoh aja. Diketahui harga 3 buku dan 5 pensil adalah 35.000. Harga 2 buku dan 3 pensil adalah 23.000. Kita diminta untuk membuat model matematikanya. Oke. Nah, untuk membuat model matematika ini satu persatu ya kita modelkan. 3 buku dan 5 pensil harganya 35.000. Oke, sebelum itu kita punya informasi di sini 3 buku 5 pensil dan harganya. Berarti kita belum tahu informasi apa di sini. Kita belum tahu informasi harga sebuah buku itu berapa, harga sebuah pensil itu berapa, ya. Kita cuma tahu harga 3 buku ditambah 5 pensil adalah 35.000. Maka kita misalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah harga sebuah buku itu sebagai X. Jadi X di sini menunjukkan harga sebuah buku.
Kemudian harga sebuah pensil itu kita notasikan sebagai Y, kita misalkan Y. Harga 3 buku dan 5 pensil berarti 3 dikali X ditambah 5 dikali Y, harganya adalah sama dengan 35.000. Berarti yang pertama modal matematikanya adalah 3X tambah 5Y sama dengan 35.000. Yang kedua, 2 buku dan 3 pensil, berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 23.000. Oke, jadi seperti ini dari kalimat yang 3 baris di sini ya. Jadi 2 buah persamaan seperti ini. Ini dalam bentuk persamaan ya. Nah, kemudian ada istilah-istilah penting nih dalam pemodelan. Dalam pemodelan untuk masalah program linear ini ya. Yaitu yang pertama adalah fungsi tujuan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, fungsi tujuan ini adalah fungsi yang hendak kita cari nilai optimumnya. Fungsinya ini berbentuk linier ya, karena kita akan mengerjakannya menggunakan program linier gitu. Contohnya fungsi maksimum keuntungan, fungsi keuntungan, atau fungsi kerugian misalnya ya. Kemudian ada lagi istilah fungsi kendala. Fungsi kendala ini adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam mengoptimasi si fungsi tujuan ini. Bentuknya bisa persamaan atau pertidaksamaan. Tapi kalau fungsi tujuan ini bentuknya persamaan ya. Bisa juga sih pertidaksamaan ya. Oke, contohnya. Nah, kita modelkan dulu ya. Di sini ada contoh kasusnya. Di sini ada gambar kue manis. Ada gambar kue manis, harganya 15.000. Untuk membuat sebuah kue manis ini, kita butuh 200 gram tepung terigu dan 25 gram mentega. Oke ya. Kemudian untuk kue asin, harganya 10.000. Kita butuh 100 gram tepung terigu dan 50 gram mentega untuk membuat kue asin ini. Lalu, total persediaan yang ada untuk tepung terigu itu 3 kg dan mentega itu adanya 1,05 kg. Nah, sebelum kita mau mencari optimum ya, di sini kan diminta ya, buatlah model matematika yang sesuai untuk memaksimumkan pendapatan. Sebelum kita cari maksimum pendapatannya itu berapa, kita modelkan dulu nih. Kita modelkan dulu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya dari informasi yang tersedia. Oke. Nah, dari sini kita list dulu. Oke, kita misalkan dulu ya. Misalkan banyaknya kue manis yang dibuat itu X dan banyaknya kue asin yang dibuat itu adalah Y. Nah, di sini kita bikin tabel dengan kolomnya jenis kue di sini asin dan manis ya. Kemudian tepung terigu ini nanti kita isikan di sini persediaannya berapa, manis butuh berapa, asin butuh berapa, mentega juga, dan kemudian harganya. Untuk yang pertama ini tepung terigu untuk kue manis. Untuk kue manis kita butuh 200 gram ya. Ini dalam gram ya, 200 gram tepung terigu dan 25 gram mentega. Harganya 15.000. Kemudian untuk kue asin kita butuh 100 gram tepung terigu, kita taruh di sini. Kemudian 50 gram mentega kita taruh di sini. Harganya 10.000, taruh di sini. Persediaannya total tepung terigu itu 3 kg. 3 kg atau sama dengan 3.000 gram ya. Mentega 1,05 kg atau sama dengan 1.050 gram. Oke. Dari informasi ini kita buatkan modelnya. Pertama, untuk fungsi tujuannya dulu. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan pendapatan ya. Pendapatan itu berapa yang masuk, berapa uang yang masuk. Untuk fungsi pendapatan ini berkaitan dengan harga jual. Ya, berapa harga yang kita jual untuk masing-masing kuenya. Berarti di sini kita mau memaksimumkan pendapatan,
dari harga jual untuk kue manis ini 15.000, kue asin 10.000. Maka fungsi tujuannya adalah maksimum. Z ini fungsi tujuannya ya, sama dengan 15.000 X, karena X adalah banyaknya kue manis, 15.000 dikali banyaknya kue manis, ditambah dengan 10.000 dikali Y, banyaknya kue asin. Oke, lalu untuk kendalanya. Untuk kendala, kita pisahkan antara tepung terigu dan mentega ya. Untuk tepung terigu kue manis butuh 200 gram, kue asin 100 gram, persediaannya 3.000 gram. Berarti kalau kita susun, kendalanya untuk tepung terigu adalah 200 dikali banyaknya kue manis yang bisa dibuat ya. 200X ditambah 100Y, banyaknya kue asin, ini harus kurang dari sama dengan 3.000. Artinya, total tepung terigu yang digunakan untuk membuat kue manis dan kue asin ini tidak boleh lebih dari persediaan yang ada ya. Artinya harus kurang dari atau sama dengan total persediaannya. Begitu juga untuk yang mentega. Kue manis butuh 25 gram, berarti 25X ya. Ditambah kue asin butuh 50 gram, berarti 50Y. Harus kurang dari atau sama dengan total persediaannya, yaitu 1050. Kemudian X-nya ini banyaknya kue manis, maka X-nya lebih besar sama dengan 0. Y banyaknya kue asin, Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, ini bisa kita sederhanakan sebenarnya ya, baik untuk kendala yang pertama maupun kendala yang kedua. Ini bisa kedua ruasnya kita bagi dengan 100 ya. Kita bagi 100, maka kita peroleh 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 30 ya, untuk kendala yang pertama. Untuk kendala yang kedua, kita bisa bagi dengan ini semuanya kita bagi dengan 25 ya. Kita bagi dengan 25, maka 25X dibagi 25 adalah X. 50Y dibagi 25, 2Y kurang dari sama dengan 1050 dibagi 25, 42 ya. Oke, jadi kita sekarang tulis ulang ya kendalanya. Kalau misalkan teman-teman tetap mau menulis yang seperti ini dalam ratusan 200X tambah 100Y kurang dari sama dengan 3.000 dan 25X tambah 50Y kurang dari sama dengan 1050, ini nggak masalah ya. Atau teman-teman mau menulisnya lebih sederhana, dalam bentuk yang lebih sederhana seperti ini juga nggak masalah. Oke, saya tulis ulang ya dalam bentuk yang lebih sederhana, jadinya seperti ini ya. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 30, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 42. Oke, sudah selesai untuk memodelkan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Ini fungsi tujuannya maksimum Z, fungsi kendalanya ada 4 untuk kendala untuk tepung terigu, mentega, dan jumlah atau banyaknya kue yang dibuat. Selanjutnya, menggambar grafik. Kita gambarkan dulu grafiknya ya. Sebetulnya caranya sama ya teman-teman, seperti cara untuk menggambar grafik fungsi linier. Oke. Tapi ini karena tandanya pertidaksamaan, nah ini agak sedikit berbeda di sini. Tapi caranya yang pertama adalah kita ubah dulu pertidaksamaannya ini ke dalam bentuk persamaan. Jadi kita gambarkan dulu garisnya gitu ya. Caranya gimana? Oke, kita bikin dalam bentuk persamaan dulu ya. Ini yang pertama, sama dengan 30. Kalau kita mau menggambar kan kita cari 2 buah titik ya yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, kita cari 2 buah titik, kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya kita tutup X-nya ya. Kita tutup X-nya, maka Y-nya sama dengan 30. Kita dapat di sini titiknya yang pertama 0,30. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan
30/2 ya. Ini 2x sama dengan 30, x-nya sama dengan 15. Jadi titiknya adalah 15,0. Nih, yang pertama, titiknya 15,0 itu di sini, kemudian 0,30 itu di sini. Ini 15,0 ya. Yang ini adalah 0,30. Oke, nanti kita gambarnya ya. Sekarang untuk yang kedua. Yang kedua kita cari dulu titiknya ya. Nanti kita gambarkan dulu garisnya. X ditambah 2Y sama dengan 42. Kalau X-nya sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 42, Y-nya sama dengan 21. Kita punya titik 0,21. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 42, maka titiknya adalah 42,0. Maka titiknya yang pertama adalah di sini, ini 42,0 ya. Kemudian 0,21. 0,21 di sini. Oke. Kita tarik garis yang menghubungkan antara dua titik. Ini tadi yang 0,30 dan 15,0 dan 42,0 dan 21,0. Nah, ini gambar garisnya. Ini untuk yang bagian persamaannya, teman-teman. Sudah selesai sampai di sini? Belum? Belum ya? Belum selesai sampai di sini, kita harus mencari lagi yang mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, tunggu. Oke, ini kan baru persamaannya aja ya, artinya kita baru menggambar ini sama dengan, belum yang tanda pertidaksamaannya. Untuk menentukan tanda pertidaksamaan ini maksudnya gimana sih? Kalau tanda pertidaksamaan ini, gambarnya jatuhnya itu adalah sebuah daerah ya, adalah sebuah daerah. Kalau tanda sama dengan itu adalah garis, tapi kalau tidak sama dengan, kalau pertidaksamaan ya, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan atau kurang dari atau lebih dari, itu adalah daerah gambarnya. Untuk yang pertama dulu ya, yang 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Sorry. Oke. Untuk yang 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Ini kita coba sebuah titik kita substitusi ke sini. Nah, nanti kalau misalkan titiknya tersebut sesuai dengan tandanya, maka daerah yang memuat titik tersebut itu adalah daerah yang dimaksud, adalah daerah yang termasuk dalam pertidaksamaan ini ya. Supaya lebih mudah, kita substitusi titik 0,0, substitusi titik 0,0 ya, maka kita peroleh 2 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 30. 0 kurang dari sama dengan 30. Nah, tadi garis 2x ditambah y sama dengan 30 itu yang ini ya. Ini tadi 2x tambah y sama dengan 30. 0 kurang dari sama dengan 30 ini pernyataan yang benar. Artinya, titik 0,0 ini berada di dalam daerah penyelesaian. Maksudnya ada di dalam daerah pertidaksamaan ini. Nah, karena titik 0,0-nya kan ada di sini, maka daerah yang memenuhi itu adalah daerah yang di sebelah kiri, ya. Daerah yang di sebelah kiri garisnya nih, di sini.
Ini daerahnya. Daerah yang memuat titik 0,0 ya. Oke. Kemudian untuk garis yang kedua. Yang kedua itu sini ya, saya bikin ya. Yang kedua X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 42. Kita coba substitusi lagi 0,0 ya. Biasanya yang mudah itu 0,0. Substitusi 0,0, maka di sini 0 ditambah 2 dikali 0 ya, kurang dari sama dengan 42. 0 kurang dari sama dengan 42. Ini benar. Artinya ini saya tulis deh ya. Di sini artinya titik 0,0 berada di daerah penyelesaian. Oke, ini juga ya sama ya. Artinya titik 0,0 ini berada di daerah penyelesaian. Titik 0,0 itu ada di mana? Dari garis yang ini. Kan garisnya yang ini ya. Ini adalah garis X ditambah 2Y sama dengan 42. 0,0 kan di sini. Berarti ada di sebelah kirinya garis. Berarti daerahnya kita arsir yang di sebelah kiri. Di sini. Nah, daerah yang memuat titik 0,0. Jadi kalau pertidaksamaan itu visualnya itu adalah sebuah daerah ya. Jadi daerah yang warna kuning ini adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 42. Daerah yang diarsir warna hijau ini, sebelah kiri semuanya, ini adalah daerah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Oke, sekarang gimana yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0? X lebih besar sama dengan 0. Berarti dia ada di sumbu X yang di sebelah kanan ya. Ada di sebelah sini nih. Nah, artinya berapapun nilai Y kan X-nya lebih besar sama dengan 0. Maka kita arsir daerahnya itu yang ini. Ini X lebih besar sama dengan 0. Daerah di sebelah kanan sumbu Y ya. Ini daerah di sebelah kanan sumbu Y. Di sebelah kanan sumbu Y. Kalau Y lebih besar sama dengan 0, berarti sumbu Y yang di sebelah atas kan? Berarti kita arsirnya ke atas. Jadi kita arsir ke atas sini. Ini adalah Y lebih besar sama dengan 0. Atau daerah di atas sumbu X. Sumbu Y yang sebelah atas atau daerah di atas sumbu X ya. Ini adalah daerah di atas sumbu X. Oke, kita udah dapat nih. Ternyata gambar grafiknya itu seperti ini. Nah, langkah ketiga adalah kita tentukan yang mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang mana daerah himpunan penyelesaiannya? Tadi kan kita lihat di sini sebelumnya ya. Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang merupakan irisan dari semua kendala yang ada. Artinya dia daerah yang memenuhi semua kendala yang ada. Untuk daerah sini misalnya ya. Saya contohin di sini misalnya 10 kemudian di sini 12 ya. 10,12 di sini misalnya titiknya 10,12. 10,12 ini kan artinya dibuat 10 buah kue manis dan 12 buah kue asin. Artinya ketika dibuat 10 kue manis dan 12 kue asin, itu kendala yang ada ini masih tetap terpenuhi. Artinya bahan bakunya masih cukup untuk membuat sejumlah itu gitu ya artinya teman-teman.
Nah, kita lihat yang mana daerah yang paling banyak kena arsir. Karena daerah yang paling banyak kena arsir itu adalah daerah irisannya, daerah yang memenuhi semua kendala yang ada, daerah himpunan penyelesaian. Yang ini ya, kalau kita lihat ya, dari kendala yang pertama, ini kan, di sini. Kemudian kendala yang kedua, kendala ketiga, kendala keempat. Nah, daerah yang paling banyak kena arsir, yang kena arsir di semua kendalanya, untuk semua kendalanya itu yang ini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang di sini ya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Atau DHP, daerah himpunan penyelesaian. Tapi kayaknya kalau kendalanya banyak, ini aja kendalanya baru 1, 2, 3, 4 ya. Udah pusing kita ngelihatnya. Karena yang diarsir itu numpuk-numpuk, ketumpuk-tumpuk. Nah, bagaimana caranya supaya lebih mudah nih kita menentukan yang mana daerah himpunan penyelesaiannya, tapi nggak ngelihat yang numpuk-numpuk ini. Caranya adalah dengan kita arsir daerah yang sebaliknya. Bagaimana cara kita arsir daerah yang sebaliknya? Oke. Ini tadi untuk kendala yang pertama, tadi kan daerahnya di sebelah kanan ya. Daerah penyelesaian di kanan. Sorry, di kiri ya. Tadi di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini yang kita arsir kan. Daerah penyelesaiannya itu ada di kiri. Maka arsir daerah yang kanan. Kita arsir yang sebaliknya. Kita arsir daerah yang sebaliknya. Kalau kita arsir daerah yang sebaliknya, yang harusnya kita arsir ke sebelah kiri, kita arsirnya ke sebelah kanan gini. Ini sorry, tembus-tembus. Oke. Kita arsirnya di sebelah kanannya. Yang ini juga sama ya untuk kendala yang kedua. Untuk kendala yang kedua, ini kan tadi di sebelah kiri ya. Nah, karena daerahnya di sebelah kiri, kita arsir yang sebelah kanan. Daerah penyelesaian di kiri, maka arsir yang kanan. Arsir yang kanan. Maka arsir yang daerah sebelah kanan. Kita arsir daerah yang sebaliknya. Oke. Dah. Kemudian untuk kendala yang ketiga. Kendala yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Tadi kan di sebelah kanan ya. Sebelah kanan sumbu Y. Nah, kita arsir yang sebaliknya. Kita arsir yang daerah di sebelah kiri sumbu Y. Seperti di sini ya. Oke, ini saya tulis biar gak bingung. Daerahnya di kanan sumbu Y. Arsir sebaliknya ya. Arsir sebaliknya yaitu sebelah kiri sumbu Y. Nah, yang biru ini. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini tadi daerahnya adalah yang di sebelah atas ya. Di sebelah atas sumbu X. Ini sumbu X. Ini Y lebih besar sama dengan 0 kan artinya dari sini ya. Sumbu Y ke atas ya. Dari 0,0 ke atas sumbu Y yang di atas sumbu X. Ini daerahnya di sebelah atas
sumbu X, arsir sebaliknya di bawah sumbu X. Oke, kita arsir daerah yang di bawah sumbu X ya. Ini ya daerahnya. Nah, kalau kita arsir yang sebaliknya seperti ini, untuk menentukan yang mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya itu jadi lebih mudah. Jadi yang mana daerahnya? Daerahnya adalah daerah yang kosong, yang sama sekali nggak kena arsir. Daerah yang sama sekali nggak kena arsir adalah yang ini ya, yang warna putih. Dia sama sekali nggak kena arsir. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah yang bersih, daerah yang sama sekali nggak kena arsir. Ini salah satu trik ya teman-teman ya, supaya lebih mudah dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita sudah memodelkan, kita sudah menggambar, kemudian kita juga sudah menentukan yang mana daerah himpunan penyelesaiannya. Yang keempat adalah kita tentukan titik optimumnya. Titik optimum untuk memaksimumkan pendapatan tadi itu tuh di mana. Jadi berapa sih masing-masing kue yang harus kita produksi gitu ya, supaya pendapatannya ini jadi maksimum ya. Tadi sudah saya singgung ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada titik yang berada di dalam daerah himpunan penyelesaian, artinya kombinasi dari titik tersebut, misalkan X, Y-nya itu ya, berapapun X-nya, berapapun Y-nya, ketika berada di dalam daerah ini, maka kendalanya terpenuhi. Artinya persediaan bahan bakunya itu cukup. Misalkan di sini ada 10, kemudian di sini ada 12, titik 10,12 itu ada di sini ya. Misalkan ini 10,12, artinya dibuat kue manis sebanyak 10 buah, dibuat kue asin sebanyak 12 buah, itu masih memenuhi. Terigunya masih cukup, menteganya juga masih cukup. Tapi apakah sudah maksimum? Belum tentu ya. Jadi dari banyaknya kombinasi yang ada di sini, kita tentukan berapa sih kombinasi yang pas. Jadi kita nggak mengira-ngira kita mau buat kuenya sekian kue manis, sekian kue asin. Jadi kita hitung berapa nih yang harus kita buat supaya nanti pendapatannya itu bisa yang paling maksimum. Caranya adalah kita uji titik pojoknya. Jadi ini kan daerah ya. Daerah ini ada titik-titik pojoknya. Yang mana yang termasuk ke dalam titik pojok, yaitu yang pertama 0,0, kemudian yang kedua ini 15,0, kemudian ada 0,21, dan terakhir di sini adalah titik potong antara garis 2x ditambah y sama dengan 30 dan x tambah 2y sama dengan 42. Udah keluar titiknya. Oke, sebelum keluar titiknya kita cari dulu ya titik potongnya. 2x, sorry ini saya tandain dulu, ini persamaannya 2x ditambah y sama dengan 30, yang ini x ditambah 2y sama dengan 42. 2x ditambah y sama dengan 30. X ditambah 2y sama dengan 42. Ini boleh teman-teman caranya dengan eliminasi substitusi atau substitusi aja atau eliminasi aja, itu terserah ya. Saya di sini mau mencari dengan eliminasi dulu. Saya mau eliminasi, nanti saya substitusi. Saya mau eliminasi untuk X-nya dulu. Di sini saya kali 1. Ya. Di sini saya kali 1, di sini saya kali 2. Jadinya 2x ditambah y sama dengan 30. 2x ditambah 4y sama dengan 84. Oke. Kurang ini 3y ya. 54. Maka y-nya adalah 18 ya. 54 dibagi 3. Terus saya tulis aja 3y sama dengan 54, maka y-nya sama dengan 54 per 3, y-nya
18. Kemudian saya substitusi kembali Y-nya ke dalam salah satu persamaan ini. Saya substitusi Y sama dengan 18 ke 2X ditambah Y sama dengan 30. 2X tambah Y sama dengan 30. 2X tambah 18 sama dengan 30. 2X sama dengan 30 kurang 18, 12 ya X-nya. 12 per 2, X-nya 6 ya. Jadi kita peroleh X-nya 6. Maka titiknya di sini adalah 6,18. Oke, kita sudah dapat 4 titik pojoknya nih. Yang pertama di sini 0,0. Yang di sini 15,0. Yang ini 0,21. Yang ini 6,18. Nah, kita uji untuk masing-masing titik pojoknya ke fungsi tujuannya. Yang mana yang memberikan nilai maksimum itu adalah nilai optimumnya. Oke. Nah, kita buat tabel ya. Di sini X, Y-nya, titiknya, di sini fungsi tujuannya. Titik pojok yang pertama 0,0, yang kedua 15,0, ketiga 0,21 ya harusnya teman-teman ya. Yang ketiga 6,18. Oke. Saya edit dulu deh. Hmm. 0,21. 0,21. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita bikin tabel, kita isikan di sini 0,0, 15,0, 0,21 dan 6,18. Yang pertama untuk titik 0,0 kita substitusi ke sini. Z-nya sama dengan 15.000 dikali 0 ditambah 10.000 dikali 0 sama dengan 0. Ini artinya tidak ada satupun kue yang dibuat. Kue manisnya 0, kue asinnya 0. Maka pendapatannya juga sebanyak 0 ya. Kemudian 15,0. 15,0 ini artinya dibuat kue manis sebanyak 15 dan kue asin sebanyak 0 buah. Z-nya sama dengan 15.000 dikali 15 ditambah 10.000 dikali 0. Hasilnya adalah 225.000. Kemudian 0,21 artinya kue manisnya tidak dibuat dan hanya dibuat kue asin sebanyak 21. Artinya di sini ketika sudah dibuat 21 buah kue asin, kita nggak bisa lagi untuk buat kue manis karena persediaannya pasti nggak cukup ya, pasti di atas ini nanti. Kalau misalnya kita mau buat 1,21 1,1 aja kue manisnya 1,21 di sini ya titiknya udah di luar dari daerah himpunan penyelesaiannya, pasti kendalanya nggak terpenuhi, pasti apakah terigu atau menteganya itu nggak cukup. Oke, 0,21 kita substitusi. Z-nya sama dengan 15.000 dikali 0 ditambah 10.000 kali 21. Hasilnya adalah 210.000. Kemudian 6,18. 6,18 ini artinya 6 buah kue manis dan 18 kue asin. Substitusi 15.000 dikali 6 ditambah 10.000 dikali 18. Hasilnya 270.000. Nah, dari sini kita lihat, kita bandingkan yang mana yang memberikan nilai pendapatan maksimum. 0, 225.000, 210.000, 270.000 yang ini ya. Yang di titik 6,18. Artinya di sini pendapatannya maksimum di sini. Nah, pendapatan maksimum diperoleh ketika diproduksi 6 buah kue manis dan 18 kue asin dengan pendapatan maksimum
pendapatan ya harusnya ya, bukan keuntungan. Sorry, keuntungan. Ini pendapatan tadi soalnya pendapatan. Karena kalau mau keuntungan lagi harus dikurang dengan modalnya dong. Ya. Oke, jadi sampai di sini ya, teman-teman, untuk soal yang tadi, untuk soal kue manis dan kue asin tadi. Nah, sekarang kita coba untuk soal berikut. Di soal ini kita diberikan sebuah gambar ya, gambar dan ada daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini daerah himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini. Kita diminta untuk menentukan pertidaksamaan dari gambar berikut dan menentukan juga nilai minimum untuk Z sama dengan 3X ditambah 4Y. Oke, yang pertama adalah kita tentukan dulu pertidaksamaannya. Oke. Untuk menentukan pertidaksamaannya ini satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama yang ini dulu, yang pertama. Yang ini. Di sini titiknya 0,11, 5,5,0. Oke, caranya kita buat dulu persamaan garis ya. Persamaan garis yang melalui dua buah titik. Persamaan garis yang melalui titik 5,5,0 dan 0,11. Oke, kita ingat lagi persamaan garis yang melalui dua buah titik itu adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Oke, kalau gitu kita tinggal substitusi saja ke sini. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Y dikurang Y1-nya 0 per Y2-nya 11 dikurang 0 sama dengan X dikurang X1-nya 5,5 per X2-nya 0 dikurang 5,5. Y per 11 sama dengan X dikurang 5,5 per negatif 5,5. Ini sama dengan Y sama dengan 11 kali X dikurang 5,5 per negatif 5,5. 11 dibagi 5,5, 2 ya. 2, negatif 2, sorry. Negatif 2 dikali X dikurang 5,5. Y sama dengan min 2X ditambah 11 ya. Berarti untuk yang pertama ini garisnya adalah Y sama dengan min 2X ditambah 11. Oke, kita dalam bentuk ini aja. Y ditambah 2X sama dengan 11 gini ya, atau 2X ditambah Y sama dengan 11. Itu baru untuk garisnya saja. Nah, sementara di sini daerah kan. Daerah artinya kita harus bentuk dia ke dalam bentuk pertidaksamaan. Kita lihat di sini, kalau cara mudahnya, kita lihat saja daerah yang diarsir itu ada di sebelah kanan garis ya. Karena daerahnya di sebelah kanan garis, maka tandanya itu biasanya adalah lebih besar atau sama dengan ya. Tapi kita cek aja untuk titik 0,0. Misalnya untuk titik 0,0 kita substitusi ke sini. 2 dikali 0 ditambah 0, kemudian di sini 11 ya, 11. Ini 0, 11. 0 kan kurang dari sama dengan 11. 0 kan bukan daerah penyelesaiannya ya, maka ini tandanya haruslah salah. Harus salah. Harus salah.
harus salah, atau jangan 0,0 deh, nanti pusing, nanti bingung. Belum. Atau ini kita pilih titiknya berapa ya? Di sini 6 ya, 6,0 aja kita pilih. Kita pilih titik substitusi titik 6,0 karena 6,0 ini ada di sebelah kanan garisnya ya. Jadinya 2 dikali 6 ditambah 0, ini 11, ini 12, ini 11, tanya lebih besar atau sama dengan. Berarti untuk yang pertama ini, pertidaksamaannya adalah 2x tambah y lebih besar sama dengan 11 ya. Yang pertama, kemudian yang kedua. Yang kedua, dia melalui titik 6,0 dan 0,10. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang Y1-nya 0 ya. Per Y2-nya 10 dikurang 0 sama dengan X dikurang 6 per X2-nya 0 dikurang 6. Y per 10 sama dengan X min 6 per negatif 6. Negatif 6Y sama dengan 10 dikali X dikurang 6. 6Y sama dengan 10X dikurang 60 ya. Jadinya 10X ditambah 6Y sama dengan 60. Oke, kita sudah dapat persamaannya. Sekarang tinggal pertidaksamaannya. 10X ditambah 6Y sama dengan 60. Kita substitusi daerah yang di sebelah kanannya. Misalkan di sini kita pilih 6,1 ya, 6,1 aja. 6,1 10 dikali 6 ditambah 6 dikali 1 kemudian 60. Nah, ini tandanya, untuk tandanya itu kita kotakin aja dulu. Artinya kita belum tahu ini tandanya kurang dari atau lebih dari ya. 60 ditambah 6, ini 6, ini 60 ya. Masih kotakin dulu tandanya, 66, 60. Nah, kelihatan ya, 66 lebih besar dari 60. Karena garisnya tidak putus-putus, maka tandanya lebih besar atau sama dengan. Maka kita peroleh untuk yang kedua, pertidaksamaannya itu adalah 10X ditambah 6Y lebih besar atau sama dengan 60. Berarti sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi nih teman-teman ya. Kalau kita mau menentukan persamaan garis ketika diketahui dua titiknya, tapi titiknya itu kita tahu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini ya. Saya coba gambarkan. Di sini X, di sini Y. Untuk yang pertama ini 5,5,0. Yang ini 0,11 ya. Ini garisnya. Nah, kalau kita mau mencari persamaan garisnya, ini kan sebenarnya 5,5,0 ini di sini 5,5 ya. Untuk di sumbu X-nya ini kan ini 5,5 ya. Kemudian di sumbu Y-nya ini 11. Nah, persamaan garisnya itu adalah 11. 11X ini yang di bagian titik potong dengan sumbu Y. 11X ditambah 5,5Y
sama dengan 11 dikali 5,5. Oke, udah selesai. Seperti ini persamaannya. Kalau mau disederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 5,5 ya. Boleh. Kita bagi 5,5, di sini 2x ditambah y sama dengan 11. Kita dapat persamaannya yang pertama. 2x ditambah y sama dengan 11. Yang kedua, untuk yang kedua berarti di sini 10 dengan 6 ya. Titik potong dengan sumbu y di bagian sumbu y-nya ini. Di sini 10, kemudian di sini 6. Nah, untuk menentukan persamaan garisnya, berarti 10x ditambah 6y sama dengan 10 dikali 6. 10x ditambah 6y sama dengan 60 ya. Ini kalau mau disederhanakan lagi juga bisa. Ini jadinya dibagi sama-sama dibagi 2 ya. Dibagi 2 untuk kedua ruasnya. 5x ditambah 3y sama dengan 30. Nah, sudah tinggal ditentukan pertidaksamaannya pakai cara yang tadi. Ini sama ya. Ini kan sama aja dengan kita bagi kedua ruasnya dengan 2 ya. Jadinya 5x ditambah 3y lebih dari atau sama dengan 30. Oke, jadi pertidaksamaannya adalah di sini kan diminta untuk menentukan pertidaksamaannya ya, pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya yang ini yang pertama 2x ditambah y lebih dari atau sama dengan 11. 2x ditambah y lebih dari sama dengan 11 dan yang ini 5x ditambah 3y lebih dari sama dengan 30. 5x tambah 3y lebih dari sama dengan 30. Nah, ini adalah pertidaksamaannya. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai minimum dari z. Untuk menentukan nilai minimum dari z, kita pakai tabel ya. Sini x, y-nya. Di sini z-nya 3x ditambah 4y. Titik pojoknya ada 1, 6,0, 2, 0,11, dan 3 adalah titik potong dari kedua garisnya. Berarti PR kita adalah kita cari dulu titik potongnya. Ini 6,0, yang di sini 0,11. PR kita adalah cari dulu titik potongnya. Oke, kita cari dulu titik potongnya. Kita punya yang pertama 2x ditambah y sama dengan 11. Saya mau substitusi aja. Berarti kalau saya substitusi, y-nya sama dengan 11 dikurang 2x ya. Kita substitusi ke persamaan yang kedua. 5x ditambah 3y sama dengan 30. Substitusi y-nya ke sini. 5x tambah 3 dikali 11 dikurang 2x sama dengan 30. 5x ditambah 33 dikurang 6x sama dengan 30. Min x sama dengan min 3, maka x-nya sama dengan 3.
X-nya sama dengan 3, substitusi kembali. Substitusi X sama dengan 3 ke Y sama dengan 11 dikurang 2X ya, bebas. Teman-teman mau substitusi ke sini atau ke sini atau ke sini itu sama aja. Y sama dengan 11 dikurang 2 dikali 6. Y sama dengan 11 dikurang X-nya 3, sorry, X-nya 3. 2 dikali 3, 11 dikurang 6, Y-nya sama dengan 5. Berarti kita peroleh Y-nya 5, X-nya 3. Maka titiknya adalah 3,5 ya. 3,5. Nilai Z-nya yang pertama 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 18. Yang kedua 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 11 sama dengan 44. Yang ketiga Z-nya 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 5, 9 ditambah 20. 9 ditambah 20 sama dengan 29. Oke, kita bandingkan nilainya. Yang paling minimum adalah 18. Di sini dimintanya adalah nilai minimum ya. Nilai minimum artinya kita pilih nilai Z-nya yang paling minimum. Ya, di sini. Yang ini ya. Sini yang memberikan nilai Z minimum adalah di titik 6,0. Berarti nilai minimumnya adalah 18. Gitu kesimpulannya. Kesimpulannya nilai minimum Z adalah 18, yaitu saat X-nya sama dengan 6 dan Y sama dengan 0. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini materi tentang program linier. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.